Apa perbedaan ketebalan ini? Tekanan yang dihasilkan besar mana? Yang diizinkan? Lebih besar tekanan yang tebal atau yang tipis? Batas tekanannya maksud saya. Yang mana? Halo? Semakin pipa tebal itu semakin kuat nggak sih, Rek? Iya, Pak. Iya, Pak. Semakin kuat, Pak. Iya, Pak. Nah iya, berarti semakin tebal dia tekanannya dia semakin besar. Bisa menampung tekanan paling besar. Ada pertanyaan lagi, Mas? Harus dari katalog pipa, Mas Bagas. Karena nanti kita bicara biaya nanti. Paham ya? Jadi kita menentukan merek pipanya terserah, Pak. Terserah. Tapi merek pipa itu nggak boleh disebutkan di dalam dokumen. Oke, maksudnya katalognya loh, Pak. Iya, terserah. Terserah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, nanti kalian tahulah. Ojo wis tak ceritani saiki kok ae kerja. Pekerjaan perencanaan perpipaan ini kita nanti punya banyak temen sales pipa. Kan kalau saya pakai katalognya Wafin nanti kan keluar tuh di spek. Ya kan? Wafin punya diameter ketebalan sendiri. Beda dengan pipa lain misalnya. Maka orang yang akan bangun kalau ikut dokumen perencanaan saya, nggak mungkin dia nggak pakai Wafin. Paham sampai sini maksudnya? Karena perhitungan hidrolisnya sudah ini. Kalau dia nggak pakai malah salah, malah nggak sesuai. Tapi saya tidak perlu kan menuliskan pipanya Wafin. Dia yang mencari sendiri. Pipa dengan diameter luar 140, diameter dalam 12,7, adanya pipa apa, dia akan nemu sendiri. Nah itulah nanti kita temani sales-sales ini nawari. Ada pertanyaan lagi nggak sampai sini? Jadi memiliki Excel seperti ini, kelihatan ya ini ya, yang saya kotak ini ya, teman-teman. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Nah, memiliki Excel semacam ini sangat membantu di tugas kalian, baik air minum maupun air limbah. Gitu ya. Tapi pipanya beda air minum sama air limbah. Ada yang ditanyakan enggak sampai sini? Selesai ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Saya masuk subbab berikutnya. Sudah ya? Nggak ada yang ditanyakan sampai sini? Lanjut, Pak. Oke. Nah, subbab berikutnya, analisa ini akan saya bahas yang terakhir. Subbab berikutnya, data setelah kita memasukkan node, kita memasukkan pipa, kita punya data. Jadi ini di browser ini ada data, ada map. Kelihatan ya ini ya, data map. Terlihat? Iya, Pak, terlihat. Nah, data dan map ini, aku bosen rek sing jawab iya, Mek. Bagas Mbak Yolanda. Kalian berdua dilarang menjawab habis ini, yang lainnya. Ya, Pak. Kayak ngajar ya rek lur. Oke, gantian. Nah, sama ini, siapa? Fahira sama Tommy. Saya pengen dengar suaranya. Tommy. Iya, Pak. Duh, Tommy kok wedok suaranya? Iya, Pak. Tom. Oke, kelihatan ya data sama map ya. Ya. Nah, data itu adalah apa yang kita inputkan. Kalau kita lihat di sini, nah data itu macam-macam ya kan. Ada junction atau node, ada reservoir, ada tangki,
ada pipa, ada pompa, ya kan? Ada valve, ada label, ada pattern, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca di panduan saya yang aneh-aneh, saya akan bahaskan yang kita gunakan. Kita punya data nanti namanya pompa. Nih. Ini data pompa. Pompa, dia memiliki input start node-nya berapa, end node-nya berapa. Kita lihat ya. Nah ini ya pompa. Dia start node-nya node 2, jadi node 2 itu dia berupa reservoir, end node-nya dia di node 3. Nah, pompa itu bekerja memiliki kurva. Ada kurva pompa, namanya kurva 1. Maka kita lihat di sini kurva. Nah, kita punya kurva 1 dan kurva PAM 15. Kita buka kurva 1. Nah, isinya seperti ini. Flow ini adalah debit aliran yang kita alirkan. Paham sampai sini? Ya. Satuannya apa, Tom? Tom. Ya, Pak. Lihat ini, Tom. Satuannya apa? Gak kelihatan, Pak. Ini loh. Gak kelihatan. Bener, Pak. Dengan pakai HP. Pakai ya? HP saya, Pak. Kenapa nggak pakai laptop? Liter per second, Pak. Liter per detik. Tommy kenapa nggak pakai laptop? Ya, Pak. Nah, kalian nanti ke depan coba pakai laptop. Itu lebih terlihat, teman-teman. Kalau nggak lihat, gimana kalian dari tadi? Head-nya dalam satuan apa? Liter per second itu. Dalam satuan apa? Meter. Meter, Meter. satuannya. Dia bisa mendorong itu sampai di ketinggian 35 meter. Bisa dipahami sampai sini? Maka nanti kalian harus mencari pompa yang head-nya 35, flow-nya 10,85 liter per detik. Kalau nggak ada, Pak, cari yang lebih besar kalau pompa. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Contoh. Nah, enggak usah saya contohkan lah, mencari pompa kalian bisa cari sendiri. Tapi ini bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi input data pompa ini dia harus dilengkapi dengan kurva. Jelas sampai sini? Pak, saya mau Pak, tanya. kalau head-nya terlalu kecil, head-nya misalnya 10 kekecilan, kita coba kita run, dia keluar masalah, ya kan? Negatif pressure, artinya ada tekanan negatif pada jam 5, ada tekanan negatif pada jam 16.00. Kenapa hanya pada 2 jam ini? Nah, kita punya data lagi yang namanya pattern. Ini adalah data fluktuasi penggunaan air. Terlihat ya di sini ya. Iya, Pak. Nah, pada jam berapa tadi? Jam 5 dan jam Jam 4. Jam 16. Jam 4 sore. 4 sore. Nah, nih. Dia jam 4 sore dia mau 1,5 ya kan? Jadi time period ini satu ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, terus sampai ke jam 24. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Kalau kalian menggunakan pattern seperti ini, maka ini yang saya jelaskan kemarin, base demand yang digunakan itu adalah debit rata-rata, bukan debit jam puncak. Tapi bila kalian tidak menggunakan pattern,
maka kalian harus memasukkan debitnya itu adalah debit jam puncak. Nah, tadi kasus tadi misalnya terjadi negatif pressure saat kita run, ya kan? Nah, maka yang harus kita lakukan adalah merubah data kurva pompanya. Tambahi kurva pompanya, berarti headnya kurang, tekanannya kurang. Jadikan dia 20 misalnya. Jadi nanti kalian harus cari pompa yang headnya 20. Oke, run. Masih kurang, masih negatif pressure. Tambahi lagi headnya misalnya 30. Masih masalah, tapi tinggal 2 jam. Hanya pada 2 jam ini dia terjadi masalah negatif pressure. Maka kita tambah dia menjadi 40 misalnya. Masih negatif pressure. Tambahin 60. Ini kenapa kok negatif pressure terus ya? Gitu. 70. Ada di mana negatif pressure itu? Ah. Negative pressure at 5 p.m. Oh, ada salah tadi pattern. Kurva. Ini negatifnya paling besar berapa? 14 ya kan, 16, 20 lah. Berarti ini tadi 90. Nah, nanti kita bahas nanti masalah error ini. Sudah bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini tadi pattern ya. Pattern. Nah, apa fungsinya pattern itu? Ini bisa kita play, mensimulasikan 1 kali 24 jam itu seperti apa. Ya, kelihatan ya bergerak ya. Nah, indikator warna ini dia akan berubah seiring waktu tertentu. Nah, nih. Ini masih ada negatif pressure 7. Nah, dia sukses gitu ya, tapi ada tekanan-tekanan yang besar pada titik-titik tertentu.